Halo, selamat pagi pemirsa. Anda sedang menyaksikan Flash News Weekend bersama saya Angga Wiranda. Pemirsa, sekarang saya tengah berada di depan pintu masuk bagian timur Cawan Tugu Monumen Nasional, tepatnya di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, di mana sebentar lagi saya harus mengantri bersama para pengunjung lain tepat di belakang saya ini untuk memasuki kawasan Cawan Tugu Monumen Nasional. Dan nantinya pemirsa, saya juga akan mencoba untuk naik ke atas pelataran Tugu Monumen Nasional untuk melihat indahnya kota Jakarta dari berbagai penjuru. Tetapi pemirsa, tahukah Anda ini bukan menjadi hal yang aneh lagi jika Monas setiap akhir pekan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat ibu kota yang ingin menghabiskan waktu luang akhir pekannya bersama keluarga walaupun di tengah aktivitasnya yang cukup padat. Pemirsa, untuk mencapai tempat ini, Anda harus terlebih dahulu melewati terowongan bawah tanah untuk membeli karcis masuk Tugu Monas yang harganya berkisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per orang. Pemirsa, setelah Anda melewati terowongan tersebut, selanjutnya Anda dapat langsung memasuki pintu yang akan menghantarkan Anda menuju lorong bawah tanah atau ruangan bawah tanah yang terdapat di dasar Tugu Monumen Nasional, yang sebenarnya masih banyak orang yang belum mengetahui jika di dalam dasar Tugu Monumen Nasional terdapat sebuah museum yang diberi nama Museum Sejarah Nasional atau lebih populer disebut sebagai Museum Monas. Pemirsa, Anda dapat melihat langsung di layar kaca televisi bagaimana megahnya bagian dalam Cawan Tugu Monumen Nasional dan juga terdapat Museum Sejarah Nasional di mana museum ini juga memiliki 51 jendela peragaan atau diorama yang menggambarkan sejarah bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang yang berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia hingga masa pembangunan di era Orde Baru. Ya baik pemirsa, sekarang saya telah berada di dalam Cawan Tugu Monumen Nasional yang di dalamnya kita akan menjumpai ruang kemerdekaan di mana pada ruangan ini terdapat 3 atribut kemerdekaan, yaitu diantaranya peta Republik Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, serta pintu gapura yang berisikan teks asli proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Pemirsa, dari ruangan kemerdekaan ini nantinya akan menghantarkan saya menuju ke atas puncak pelataran Tugu Monumen Nasional yang dapat kita akses melalui sebuah lift tunggal yang mampu mengangkut sekitar 11 orang pengunjung untuk melihat indahnya kota Jakarta dari berbagai penjuru. Monas hingga saat ini tetap menjadi pilihan warga ibu kota kala akhir pekan. Hal ini dikarenakan lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau, ditambah banyaknya tempat untuk bersantai dan berolahraga, serta tak kalah pentingnya, Monas juga merupakan tempat sarana edukasi untuk memperkenalkan sejarah bangsa Indonesia kepada anak-anak. Pemirsa, berbicara soal sejarah, sebenarnya tahu tidak ya para pengunjung Monas tentang sejarah berdirinya Monumen Nasional ini? Berikut liputannya. Tahu nggak Bu tentang sejarah berdirinya Monas itu sendiri gimana? Maaf ya Mas, saya juga nggak tahu, saya dari luar daerah. Tentang sejarah Monas itu sendiri? Kalau untuk Monas sendiri saya nggak tahu. Tahu ya? Saya orang Jakarta, tapi saya kurang tahu sih Mas sejarahnya kayak gimana. Yang saya tahu sih Monas didiriin pas lagi zamannya Soekarno. Iya, Soekarno. Soekarno tahun 1961 apa 60? Sejarah Monas ini dulu dibangunnya sama Pak Soekarno kan. Nah itu tahun berapa saya lupa ya. Pokoknya Pak Soekarno yang dibangunkan itu lama habis bangun selesai ini apa tuh ada perpecahan dari partai ya. Nggak tahu apa ya dulu. Kalau sejarah Monas saya nggak tahu ya. Cuman kalau saya emang kelahiran sini sih. Kelahiran Jakarta, cuman beda perubahan dulu sama sekarang itu beda. Setahu saya tuh Monas dulu nggak begini, alami banget gitu, alami. Kalau sekarang itu kan kayaknya bener-bener saya juga kaget, udah lama nggak kesini ngeliat Monas ada apa namanya WC yang baru, kantin. Dulu enggak emang dasarnya yang dagang itu kaki lima banyak gitu. Berbicara soal sejarah Monas, pemirsa, sebenarnya Monas ini didirikan pada masa pemerintahannya Presiden Soekarno, di mana telah berpindahnya pusat pemerintahan Indonesia atau ibu kota Indonesia dari kota Jogja menuju kembali ke DKI Jakarta pada tahun 1950. Dan pada kala itu Presiden Soekarno menginginkan didirikannya sebuah tugu monumen yang tidak kalah populernya dengan Menara Eiffel yang ada di Paris untuk didirikan atau dibangun di lahan seluas 80 hektar tepat di depan bangunan Istana Negara Jakarta. Dan dari 51 proposal atau rancangan yang telah disayembarakan oleh Komite Nasional pada tanggal 17 Agustus 1954,
Maka terpilihlah rancangan dari arsitektur bernama Frederick Silaban untuk membangun Tugu Monumen Nasional ini. Dan pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1961 mulai dibangunlah Tugu Monumen Nasional dan telah diresmikan untuk dibuka umum pada tanggal 12 Juli 1975. Pemirsa, Monas merupakan sebagian kecil dari ribuan bahkan jutaan aset kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Dan oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik harus selalu menjaga dan melestarikan aset warisan kekayaan Indonesia. Agar nantinya para penerus generasi kita masih mampu melihat eloknya pesona aset warisan kekayaan Indonesia. Ya baik pemirsa, sekian liputan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Saya Angga Wiranda beserta juru kameramen Alfredo Yuliananda mengabarkan dari Cawan Tugu Monumen Nasional Jakarta Pusat. Salam TV Mas.